Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia, ladang ialah dunia. Benih baik itu ialah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, di komunitas kami di De Brito itu kami punya 3 ekor anjing, 1 herder, 1 German Shepherd itu, lalu 2 anjing kampung yang masih kecil. Sebelumnya kami punya 2
pitbull ya, turunan pitbull, tapi yang satu awal tahun ini mati, lalu yang satunya menjelang lebaran itu mati, lalu kami mendatangkan herder itu dan anjing-anjing kampung yang disumbangkan oleh para karyawan dan guru Debrito itu. Yang 2 anjing pitbull itu sangat galak. Jadi kalau ada kucing atau anjing yang masuk ke kompleks Debrito langsung dikejar. Kalau beruntung mungkin lolos bisa selamat, tapi kalau tidak beruntung ya bisa mati. Tapi yang herder ini lebih terdidik mungkin ya, lebih terdidik, jadi tidak segalak itu. Bahkan kalau yang anjing-anjing kampung ini bercanda agak kelewatan sampai mungkin menggigit herdernya ini, si herder hanya menyalak sekali saja dan sudah mereka berhenti. Tapi bagi saya itu adalah contoh atau gambaran kelemah lembutan, kemampuan untuk mencelakai, untuk berbuat yang membahayakan orang lain, tetapi sekaligus kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga tidak melakukannya. Karena kalau mau, si herder ini bisa saja menggigit dan mencelakai 2 anjing kampung yang masih kecil-kecil ini, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dan dalam bacaan pertama kita dengar Allah juga digambarkan memiliki kelemah lembutan yang semacam itu atau belas kasihan yang semacam itu. Dikatakan, meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat berhati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, engkau dapat berbuat apa saja. Kalau Allah mau, dia dapat berbuat apa saja, bahkan lebih dahsyat dari apa yang mungkin bisa dilakukan oleh seekor anjing herder, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Allah meskipun memiliki kuasa untuk menghukum kita semua yang berdosa gitu ya, tetapi tidak melakukannya. Dan dengan demikian Allah mengajari kita sebenarnya cara bersikap adil, tidak buru-buru menghakimi orang lain. Tuhan mengajari kita bahwa kita juga harus mengadili dengan belas kasihan dan dengan murah hati memperlakukan orang lain juga. Terkadang kita bisa dengan mudah itu mematikan empati atau belas kasihan kita pada orang lain. Dengan mudah kita bisa mengkritik orang lain, mengkritik anggota keluarga, mengkritik teman, mengkritik tetangga kita, bahkan untuk kesalahan-kesalahan yang kecil sekalipun. Kita mesti menyadari bahwa tidak semua orang itu sempurna, dan sudah banyak hal ya yang terjadi dalam sejarah dunia ini yang bisa membuat kita justru terluka. Maka melalui bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk belajar dari Tuhan sendiri, bahwa karena Dia menghakimi dengan belas kasihan dan dengan murah hati, kita juga dipanggil untuk mengikuti cara kerja Allah itu. Dan tentu itu alasannya dapat kita temukan dalam bacaan Injil, 3 perumpamaan tentang kerajaan surga. Yang pertama, perumpamaan mengenai gandum dan lalang. Dikatakan di situ kita diumpamakan sebagai benih yang baik, lalu
putra manusia atau anak manusia sebagai orang yang menaburkan benih. Ladang itu adalah dunianya, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat atau anak-anak kejahatan, dan yang menyebarkan lalang itu adalah iblis sendiri. Sebuah perumpamaan yang mau menggambarkan bagaimana Allah sendiri bersabar terhadap musuh, yaitu si jahat. Dia tidak buru-buru ingin agar lalang-lalang itu dicabut, tetapi membiarkan sampai pada waktu menuai. Dengan kata lain juga ingin membiarkan kita semua sebagai benih-benih yang baik, supaya kita juga bertumbuh menjadi gandum yang baik, tidak lalu berubah menjadi lalang. Kita sebagai benih yang baik, tugasnya bukan untuk memerangi lalang-lalang itu ya. Para pekerja itu kan mereka bertanya, apakah kami harus mencabuti lalang? Tetapi Tuhan mengatakan, atau pemilik ladang mengatakan, tidak perlu. Biarlah lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Maka kita perlu menjadi sadar mengenai tugas kita sebagai benih-benih yang baik, sebagai anak-anak kerajaan Allah. Tugas kita bukan untuk pertama-tama memerangi lalang-lalang atau kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak beres di sekitar kita. Tugas utama kita adalah tumbuh sebaik-baiknya sebagai gandum yang baik, memaksimalkan segala potensi dan kemampuan kita untuk menjadi gandum yang baik, sehingga pada saat menuai nanti, pada saat panen nanti, kita menghasilkan panenan yang baik yang bisa dituai dari kita. Tugas untuk memerangi kejahatan itu adalah tugas Allah dan para malaikatnya. Sikap demikian disebut sebagai sikap atau spiritualitas budi jernih. Spiritualitas budi jernih, sikap rohani di mana kita tidak mau campur tangan, seakan-akan mau memerangi segala hal yang tidak beres di sekitar kita, tapi fokus pada satu hal, yaitu mengikuti Yesus sebagai anak manusia yang menaburkan benih dalam diri kita. Pusat perhatiannya bukan mencabuti lalang di sekitar kita, tetapi tumbuh menjadi gandum yang baik yang menghasilkan panenan yang baik. Tindakan-tindakan yang semakin mewujudkan karya Yesus sang anak manusia itu di dunia ini, di dalam diri kita, dalam diri orang-orang di sekitar kita, atau dengan kata lain ya, tumbuh seoptimal mungkin sebagai biji gandum itu. Maka boleh dikatakan kita boleh merasa tentram atau boleh merasa tenang hidup di tengah-tengah ilalang, karena kita tahu dan yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan mengurus ilalang itu. Dalam perumpamaan yang kedua dan ketiga mengenai biji sesawi dan ragi, saya kira Tuhan Yesus ingin mendorong kita untuk percaya bahwa setiap kali kita merasa kecil, merasa tidak berdaya di hadapan kekuatan dunia yang begitu dahsyat, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan menjadi lebih kuat untuk hal-hal baik yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Dan lalu perumpamaan tentang ragi mengajak kita untuk menjadi orang yang diberdayakan, seperti ragi yang kecil atau sedikit tetapi bisa mengembangkan adonan yang sangat banyak. Kita juga yakin bahwa kerajaan surga itu dapat menjadikan dunia berkembang setiap hal yang bersentuhan dengan kerajaan Allah itu.
Jalan pikiran dari dua perumpamaan ini cukup sederhana, saya kira, bahwa kalau biji sesawi saja bisa menjadi pohon yang besar dan rindang menaungi segala binatang-binatang yang bernaung di bawahnya, apalagi kerajaan surga. Kerajaan surga pasti juga bisa menjadi pohon yang besar yang bisa menaungi semua orang. Kalau ragi yang kecil dan tidak kelihatan saja bisa mengembangkan adonan yang sedemikian banyak, apalagi kerajaan surga pasti lebih bisa mengembangkan banyak hal dalam diri kita, dalam dunia, kalau mau bersentuhan dengan ragi atau dengan kerajaan surga itu. Kerajaan surga memang sudah hadir, tetapi sama seperti biji sesawi dan ragi mungkin kecil dan tidak kelihatan. Tetapi kita mesti sadar dan yakin bahwa memang kerajaan surga itu belum mencapai kepenuhannya. Dan dalam proses itu kita melihat dan menyadari Allah yang senantiasa bekerja. Dan kita yang juga diajak untuk bekerja. Kita bekerja dengan apa? Dengan menjadi biji gandum atau tanaman gandum yang baik, yang menghasilkan panenan yang baik juga. Di samping itu kita lihat juga kejahatan yang bekerja, musuh Allah yang juga bekerja dengan menanam ilalang-ilalang bersama dengan gandum. Namun itu hanyalah sementara, karena pada akhirnya Allah akan membinasakan ilalang-ilalang itu. Kesabaran dan belas kasih Tuhan untuk menunggu sampai waktu menuai tiba adalah juga untuk memberi kesempatan kita bertobat dan berkembang secara maksimal menjadi gandum yang terbaik. Dan pada akhirnya kita menemukan harapan melalui Yesus untuk menjadi kuat dalam kasih, karena Roh Kudus memang datang untuk membantu kelemahan kita. Dalam setiap pribadi, setiap manusia ada jiwa yang rindu akan kebenaran. Dan dengan membiarkan Roh Kudus datang kepada kita membiarkan jiwa kita terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sehingga kita dapat sungguh menjadi gandum-gandum yang menghasilkan panenan yang terbaik. Kita mohon rahmat supaya kita pun mampu menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih, tidak mudah menghakimi orang lain, dan juga senantiasa membiarkan kerajaan Allah datang dalam diri kita dimanapun dan kapanpun, serta membiarkan Roh Kudus menuntun kita untuk melebarkan kuasa kerajaan Allah itu dengan diri kita menjadi gandum-gandum yang terbaik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.